selamat datang di PO Kencana Wungu. Hari ini kita agak beda ya kontennya dari konten-konten sebelumnya, karena hari ini kita ada agenda untuk ngobrol santai sama salah satu kru PO Kencana Wungu yang jam terbangnya di dunia pariwisata nggak usah diragukan lagi. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Nah, ini dia orangnya guys. Namanya siapa, Pak? Oke, perkenalkan nama saya Pak Bambang atau biasa disebut Pak BB ya. Biasa kalau teman-teman di wisata, dunia wisata itu nyebutnya Pak BB gitu. Oh, panggilannya Pak BB. Iya, betul-betul. Pak Bambang sebagai apa, Pak? Di PO Kencana Wungu ini saya sebagai asisten driver atau kernet di sini. Itu untuk jabatan saya yang ada di sini. Artinya tugas saya sebagai kernet gitu aja. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Pak, membahas tentang track record Bapak di dunia pariwisata dan kok bisa sampai bergabung di PO Kencana Wungu itu bagaimana? Pak, dari mulai umur berapa Bapak ini bergabung di dunia pariwisata dan kenapa kok Bapak milih di dunia pariwisata? Mungkin ada historinya sendiri Pak. Oke, sekarang kita bahas umur dulu. Iya. Dari awal saya terjun ke pariwisata. Iya. Itu sejak umur 26 lah, 26 tahun. Nah, sekarang sudah menginjak 53. Jadi ya, jadi itu lamanya kita di pariwisata. Kenapa saya terjun di pariwisata? Karena satu, sebenarnya saya awalnya iseng. Jadi iseng. Ada yang ngajak gitu Pak? Ada yang ngajak, terus saya sendiri juga iseng gitu. Yeah. Dari situ akhirnya apa ya? Saya sendiri akhirnya terbiasa gitu loh, terbiasa, dan saya lihat hasilnya pun juga menjanjikan gitu. Jadi akhirnya saya tekuni. Jadi mulai dari menangani atau menghadapi penumpang, customer, terus mulai perawatan kendaraan pun juga saya juga belajar dari mekanik yang ada gitu. Jadi mulai belajar lah gitu. Itu tahun berapa Pak Bapak mulai gabung di pariwisata itu? Insya Allah sekitar 94 Pak? 94. Saya belum lahir. 94 lah, 94 sudah masuk di dunia pariwisata sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus untuk PO itu pun juga pindah-pindah ya, pindah-pindah. Nah, yang terakhir di PO Kencana Wungu ini, insya Allah ini sudah 4 tahun berjalan, karena sejak berdirinya PO Kencana Wungu saya masuk, gitu. Saya masuk sampai sekarang, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Bambanya ya guys. Jadi krunya sudah dijamin 100% kompeten ya guys. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi kalau pakai PO Kencana Wungu. Terus Pak, bisa diceritakan nggak awal-awal PO Kencana Wungu itu seperti apa? Pas Bapak waktu pertama kali masuk sampai hingga hari ini punya armada sebanyak ini Pak. Iya, untuk awal Kencana Wungu ya, awal saya masuk ke Kencana Wungu ini memang masih amburadul ya, amburadul. Jadi penataan istilahnya manajemennya, terus penataan teman-teman kru itu masih amburadul ya. Karena karena memang kita maklumi bahwasanya masih awal masuk Kencana Wungu, masuk di dunia pariwisata. Jadi masih amburadul. Tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun, alhamdulillah sudah tata, sudah rapi, dan sekarang sudah berjalan. Jadi alhamdulillah semua tidak ada kendala, baik dari segi adminnya, terus dari segi krunya, itu alhamdulillah sudah tidak ada kendala, sudah jalan lancar, sudah aman semua. Aman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada tips sendiri nggak Pak dari Bapak bagaimana caranya merawat bis, terus kemudian servis kepada penumpang itu seperti apa biar mereka itu balik lagi ke PO Kencana Wungu Pak? Menurut Bapak sendiri bagaimana? Oke, untuk ke arah kendaraan dulu. Jadi ke arah kendaraan dulu. Jadi kita
kita itu tidak seperti reguler ya. Jadi kita harus bisa bersama-sama karena memang PO-nya PO kecil ya, dalam artian enggak lingkupnya enggak besar. Jadi kita harus sama-sama antara kru, kernet, sopir, terus dari pihak kantor sendiri, dari mekanik itu harus kerjasama. Ini untuk perawatan kendaraan. Ini yang jelas di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ditugaskan itu tugasnya mekanik, itu tugasnya kernet, itu tugasnya sopir. Enggak. Jadi kita harus bersama-sama ya. Ini untuk mendongkrak bagaimana Kencana Wungu dalam hal kendaraan itu bisa lancar begitu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua kalinya tip untuk pelayanan ya, pelayanan agar bisa kembali lagi, penumpang itu bisa kembali lagi. Kalau menurut kami sih antara kru, antara kernet sama sopir itu juga harus kerjasama. Kru kernet itu, khusus kernet itu menangani jamaah, menghadapi penumpang ya, penumpang itu kita hadapi. Terus untuk driver itu khusus konsentrasi ke kendaraan. Jadi gimana ya saya ngerem nanti biar enak, nyaman, itu bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya tetap kerjasama gitu loh. Jadi itu terus senyum. Senyum, walaupun keadaan apapun kita harus senyum, kita harus ramah ya ke penumpang. Itu yang jelas di situ. Itu tip untuk bisa kembalinya penumpang ke kita atau customer itu ke kita gitu loh. Iya. Gitu. Terus guys, dulu aku pernah ikut bisnya Pak Bambang yang waktu trip ziarah. Pak Bambang itu bisa menceritakan detail background wali atau enggak gitu pariwisata. Nah itu Bapak belajar sendiri atau ada dulu pernah gini kalau masalah menjelaskan atau kita kernet. Nah itu tadi saya bilang bahwasanya kernet itu tidak cuman nyetel audio, nyetel enggak, bersih-bersih enggak. Kita juga harus pandai-pandai menghadapi penumpang. Dalam artian gini, kita juga multi fungsi ya, multifungsi ya. Jadi gini, artinya kita juga seperti itu, kita nyetel audio, terus bersih-bersih, dan juga kita double sebagai tour leader. Nah, itu tour leader. Nah ini juga harus, apalagi kalau kita tidak dipakai sama biru, misalnya berjalan sendiri ya, berjalan sendiri, berarti kita harus memberi servis yang maksimal ke penumpang. Itu yang jelas di situ. Jadi kita tidak cuma diem aja dalam kendaraan, diem aja semua orang bisa itu. Nah itu, cuman kita harus meningkatkan karir dalam artian biar penumpang itu nanti tertarik itu bagaimana, besok lagi pakai kita lagi bagaimana gitu. Kalau seperti ziarah itu khususnya saya itu belajar dari buku, buku panduan, terus yang kedua dari para kiai yang pernah saya antarkan cerita lah. Dari dua cerita, dari buku dan dari kiai ini saya gabungkan, saya utarakan ke versi saya, menurut versi saya gitu loh. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena sekarang banyak penumpang itu cuman diem aja, kalau mendengarkan cerita itu malah tertidur ya. Itu biar suasana itu hidup bagaimana ya, kita selingi dengan guyonan, candaan itu loh. Itu penting banget itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bapak ada cerita nggak di Kencana Wungu yang nggak bisa lupa sampai sekarang, entah itu cerita sedih, cerita seneng, nggak apa-apa Pak? Pernah nggak? Pernah juga. Jadi kita ambil yang sedihnya dulu ya. Kita ambil yang sedihnya dulu. Jadi pernah saya itu gini,
kan ada jadwal di situ, kan ada jadwalnya kan, mulai jam berapa sudah harus di penjemputan gitu lah. Terus saya sendiri juga sudah siap ya, sudah siap masuk di garasi. Oke, mobil atau kendaraan sudah saya panasin, sudah siap jalan. Ternyata diundur. Jadi waktunya diundur. Jadi kemarin tuh harusnya sampai menurut jadwal itu jam 5 di lokasi. Ternyata berangkatnya dari pihak penumpang, pihak panitia itu jam berapa ya? Jam 8. Jadi saya harus nunggu lama di situ gitu. Jadi itu ya agak resah ya, gimana ya, gak nyaman lah gitu. Terus, mundur 5 jam berarti? Iya, mundurnya 5 jam. Jadi 5 jam saya harus di tempat panitia. Karena apa? Memang saya sudah membiasakan, teman-teman juga gitu. Jadi 1 jam ya minimal 1 jam itu sudah harus di lokasi penjemputan. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi kita punya prinsip lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu prinsip dari kami itu. Terus senangnya pada waktu perjalanan itu penumpang udah bisa menyatu dengan kita, terus kita ajak guyonan. Kalau kita ziarah itu ya kita ajak kayak baca sholawat, baca apa gitu ya, puji-pujian dan lain sebagainya. Itu seneng banget. Nah, rasanya nyaman gitu loh di perjalanan itu. Jadi suka dukanya seperti itu. Jadi seperti tambah dulur ya Pak. Jadi banyak sekali ya seperti itu. Jadi tambah saudara ya di mana-mana mau ke sana sini gitu. Pak, ada saran nggak untuk PO Kencana Wungu itu kedepannya seperti apa biar PO Kencana Wungu ini tambah dikenal orang banyak itu apa Pak? Dan harapannya untuk PO Kencana Wungu apa? Ya, untuk harapan kedepannya yang jelas kita memang semuanya ingin maju ya, semuanya ingin maju. Nah tentunya maju itu harus didukung dari berbagai pihak, dalam artian dari segi kantornya ya, manajemennya ya, terus dari pihak kru juga harus mendukung itu. Jadi untuk bisa maju itu seperti itu ya. Jadi kita kekompakan, kekeluargaan antar kru itu harus kita jalin ya. Jadi kita biar cepat untuk naik ke jenjang majunya PO Kencana Wungu itu. Terus harapannya ya tetap maju, semuanya maju. Kita ngikuti aturan yang ada ya, aturan yang ada di PO Kencana Wungu itu sudah bagus sekali. Terus jangan sampai kita pasif sebagai kru, kita tidak boleh pasif. Kita juga aktif dalam artian cari order itu, terus aktif juga merawat kendaraan gitu. Apa yang kekurangan di kendaraan ini, ayo kita benahi, kita gitu loh. Jadi biar maju. Terus harapannya ya tetap pelayanan kita utamakan. Pelayanan itu ada 2. Jadi pelayanan dari segi kendaraan, terus yang kedua dari segi kru, pelayanan di perjalanan itu. Kendaraan harus siap, harus benar-benar maksimal, benar-benar siap jalan. Ini kendaraan. Terus yang kedua kru harus bisa pandai-pandai melayani penumpang itu. Jadi ya itu semuanya itu ke arah PO Kencana Wungu bisa maju itu. Ada rencana apa Pak? Dengar-dengar ada rencana buat nambah bis nggak Pak ini Kencana Wungu ke depannya? Kemarin saya sempat ngobrol sama orang kantor. Itu rencananya juga mau nambah lagi satu unit untuk tahun ini. Tahun ini 1 unit. Ini direncanakan 1 tahun kita tambah itu. Dan untuk yang lama
Ini yang jelas kita permajaan. Permajaan. Jadi kita jual, kita beli lagi yang baru, Gitu. Yang jelas di situ. Jadi ya itu tadi. Ini saling mendukung tadi loh, saling mendukung dalam artian dari pihak kantor juga, dari pihak kru juga. Jadi pihak kantor selalu memperbarui itu mendukung juga untuk kemajuan kelancaran PO Kencana Wungu. Gitu, dapat bocoran bakal ada armada baru guys. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktunya dan ceritanya hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan kedepannya selalu memberikan yang terbaik untuk PO Kencana Wungu. Oke. Makasih. Amin ya rabbal alamin. See you. Nah guys, itu tadi podcast sama Pak Bambang, salah satu kru PO Kencana Wungu. Jadi kalian sudah dengar sendiri ya tadi tentang bagaimana servisnya kepada penumpang, di armadanya itu bagaimana. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi kalau mau pakai PO Kencana Wungu di segala acara. Jadi kalau kalian mau booking, kalian bisa langsung di nomor 0813 80 80 7676 atau kalian bisa langsung datang ke garasi PO Kencana Wungu yang ada di Jalan Kiai Haji Saidang RT 2 RW 3 Branggahan Ngadilwe. Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu kalian di Kencana Wungu ya. Bye bye.